Nusantara adalah kota pintar masa depan. Pendefinisian Forest City untuk pembangunan IKN agak berbeda dengan konsep Forest City yang selama ini sudah berkembang di beberapa negara. Itu sebelum IKN dibangun loh, sebelum adanya konversi hutan ya. Nah, kalau misalnya hutannya sudah dikonversi untuk beberapa pembangunan IKN, debit airnya apa nggak jadi semakin besar? Di Jakarta kan udah banjir, masa pindah ke Kalimantan banjir lagi? Halo Citizen, apa kabar? Selamat datang di Planner Insight, tempat kita membahas segala hal menarik yang berkaitan dengan topik rancang desain kota. Kalian udah pada tahu sama IKN Nusantara dong? Iya, itu program perpindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Apa saja hal menarik soal IKN ini ya? Yuk, kita bahas. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti pemerataan pembangunan, serta pengurangan beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional. Ya, karena Jakarta udah banyak masalah ya. Penurunan muka tanah, banjir, macet, dan pelambatan pertumbuhan ekonomi karena ketidakefisienan pergerakan. Visi ibu kota IKN secara umum adalah menjadikan IKN sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi di masa depan, dan simbol identitas nasional. Wilayah IKN akan dibagi ke dalam 3 klaster besar, yakni kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan ibu kota Nusantara, dan kawasan pengembangan dengan total luas 324.332 hektar, yang meliputi kawasan darat dan perairan laut. Tahapan pembangunan IKN akan dilakukan dalam 5 tahapan proses. Pada tahap pertama, prioritas pengembangan di kawasan inti dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan. Luas wilayah pusat pemerintahan ini adalah 2.876 hektar dan area pengembangan seluas 921 hektar. Ini adalah desain pengembangan kawasan inti, di mana fungsi yang direncanakan adalah istana negara, kawasan perkantoran, dan beberapa fasilitas umum. Nusantara dikonsep sebagai kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Itu gimana sih? Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. Rencana pemindahan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan, terutama bagaimana memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati, dan tidak merusak lingkungan. Hubungan antara hutan dan kota ini belum banyak disinggung dalam konsep perencanaan kota, terutama untuk kota yang berada pada ekosistem sensitif hutan yang merupakan titik-titik keanekaragaman hayati. Lokasi pembangunan pada wilayah hutan berpeluang tinggi menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan apabila tidak adanya perencanaan yang tepat. Pada akhirnya, konsep Forest City muncul dalam upaya mitigasi peluang kerusakan lingkungan, khususnya hutan, dalam perencanaan dan pembangunan IKN, di mana penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi, keanekaragaman hayati di Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Terminologi Forest City cukup jarang ditemukan di berbagai penelitian ilmiah, sehingga banyak yang berpikir bahwa Forest City sama dengan Urban Forest. Urban Forest sendiri pertama kali digagas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an sebagai pendekatan integratif dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya pohon perkotaan. Sejak itu, hutan memainkan peran yang cukup penting dalam pemeliharaan dan peningkatan ekologi lingkungan perkotaan. Beberapa jurnal menyebutkan bahwa Forest City merupakan gagasan dalam perencanaan kota yang memiliki karakteristik adanya dominasi vegetasi atau penghijauan di perkotaan yang dapat juga berupa vertical forest.
Stefano Burri menerjemahkan Forest City sebagai vertical forest, sehingga Forest City dapat juga dikatakan sebagai kota dengan bangunan yang ditutupi oleh pohon dan tumbuhan. Pohon tersebut berperan sebagai penyaring udara raksasa dan pengendali polusi yang dengan metode vertical foresting diharapkan dapat mengembalikan ruang secara alami sebagai upaya perlindungan bumi. Vegetasi di perkotaan dipercaya dapat menurunkan suhu udara, menciptakan penghalang kebisingan, dan meningkatkan keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat bagi burung, serangga, dan hewan kecil lainnya. Pada beberapa contoh pembangunan kota, konsep ini didefinisikan sebagai upaya untuk menghutankan kembali kota-kota akibat dari dampak pembangunan, terutama pencemaran dan kerusakan lingkungan. Konsep Forest City ini cukup masif berkembang di Cina sebagai bentuk perbaikan kualitas lingkungan perkotaan, khususnya soal polusi udara karena didominasi oleh aktivitas industri berat. Cina juga merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia, dengan jumlah penduduk perkotaan sebesar 800 juta penduduk, dan diprediksi pada tahun 2030 mencapai 1 miliar penduduk. Akhirnya, lebih dari 200 kota di 18 provinsi sudah terlibat dalam rencana pembangunan Forest City sejak tahun 2004. Sebanyak 138 kota telah berstatus sebagai Forest City, dengan rata-rata peningkatan kawasan hutannya mencapai 13.333 hektar selama 5 tahun terakhir. Konsep Forest City di Cina sangat berkaitan erat dengan hutan kota buatan, serta bangunan hijau yang merupakan komponen utama dari pembangunan ekologi perkotaan. Sehingga Cina dijuluki sebagai World's Largest Man-Made Forest. Sebut saja beberapa penerapan konsep kota seperti Forest City Shijiazhuang, Smart Forest City Changchun, atau Luzhou Forest City. Nah, jadi udah ngerti ya konsep Forest City itu seperti apa? Pertanyaannya, terus Forest City yang ada di IKN itu seperti apa? Pendefinisian Forest City untuk pembangunan IKN agak berbeda dengan konsep Forest City yang selama ini sudah berkembang di beberapa negara pada contoh sebelumnya. Hal ini karena lokasi IKN akan berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi. Jadi, kalau Forest City di negara lain itu untuk mengembalikan fungsi ekologis yang udah rusak, di IKN ini bukan mengembalikan, tapi membangun kota di dalam hutan. Melihat kondisi ini, maka seharusnya perencanaan dan pembangunannya perlu difokuskan pada upaya untuk mempertahankan dan merestorasi hutan di lokasi IKN. Tapi ya, kalau dilihat konsepnya secara general, Forest City di IKN tetap merujuk pada beberapa hal atau ciri yang telah dikembangkan sebelumnya di kota-kota dunia, seperti dominasi vegetasi hutan, dan tutupan pohon yang luas karena masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan. Karena membangun dalam hutan, tetap potensi dampak lingkungannya pasti ada dong. Apa saja sih potensi dampak lingkungan itu? Wilayah IKN memiliki tantangan pembangunan pada sektor kehutanan yang cukup signifikan, terutama terkait permasalahan degradasi hutan. Degradasi hutan ditunjukkan dengan menurunnya tutupan lahan dengan fungsi hutan, karena adanya pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan, seperti pertambangan, permukiman, dan bahkan perkebunan. Padahal wilayah IKN termasuk bagian dari Pulau Kalimantan, di mana arahan pemanfaatan ruangnya adalah untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi, keanekaragaman hayati, serta kawasan dengan fungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah. Kawasan konservasi ini diarahkan paling sedikit 45% dari luas Pulau Kalimantan. Ya, karena Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Wilayah IKN dan sekitarnya termasuk bagian dari Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu rumah keanekaragaman hayati utama di Indonesia. Hal ini ditandai dengan beragamnya jenis satwa dan tumbuhan, termasuk beberapa spesies yang dikategorikan dilindungi atau penting. Keberlangsungan satwa dan tumbuhan ini mulai terancam akibat adanya potensi degradasi habitat bagi flora dan fauna asli Kalimantan. Siapa yang bisa menjamin bahwa pembangunan kota tidak akan menggeser keberlanjutan habitat itu? Saat ini saja sudah terdapat beberapa kasus konflik satwa dengan manusia, seperti yang teridentifikasi di daerah Teluk Balikpapan, di mana pembangunan yang ada merusak habitat asli buaya,
pesut, dan bekantan. Pembangunan IKN pasti membutuhkan lahan baru kan? Yang perlu diperhatikan dari hal ini adalah dampak konversi lahan hutan guna peruntukan non-kehutanan. Total emisi akibat pembangunan IKN di lahan seluas 56.000 hektar saja diperkirakan akan mengeluarkan emisi yang mencapai 2,4 juta ton karbon dioksida. Kalau total luasannya keseluruhan IKN, berapa emisi karbonnya? Berdasarkan analisis kondisi saat ini, dari dokumen kajian lingkungan hidup strategis Master Plan IKN, daya dukung air di wilayah IKN sudah terlampaui. Namun akses penduduk untuk mendapatkan air bersih masih sangat rendah. Begitu juga dengan kawasan IKN. Ketersediaan air di kawasan IKN termasuk rendah karena kawasan ini merupakan daerah non-cekungan air tanah. Daerah non-cekungan air tanah ini memiliki kemampuan resapan air yang rendah sehingga tidak bisa mengandalkan air tanah. Upaya penyelesaiannya nanti apa ya? Tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan IKN memiliki potensi bencana banjir. Karena kalau dilihat dalam petanya, beberapa daerah di IKN itu masuk pada kawasan rawan bencana banjir, seperti Kecamatan Sepaku, Samboja, dan Muara Jawa. Terutama di daerah-daerah yang berada di sekitar aliran sungai. Itu sebelum IKN dibangun loh, sebelum adanya konversi hutan ya. Nah, kalau misalnya hutannya sudah dikonversi untuk beberapa pembangunan IKN, debit airnya apa nggak jadi semakin besar? Di Jakarta kan udah banjir, masa pindah ke Kalimantan banjir lagi? Nah, jadi sedikit kebuka ya, konsep forest city di IKN itu bakal seperti apa? Ada beberapa potensi permasalahan yang harus dipikirkan. Yang kita bahas di atas belum soal potensi konflik sosial dan permasalahan calon lokasi lahan yang sebenarnya sudah dipenuhi oleh izin-izin dan konsesi seperti pertambangan, perkebunan, PLTU, dan konsesi bisnis lainnya. Bakal panjang lagi tuh masalahnya, karena ada beberapa nama besar yang masuk dalam daftar pemilik izin dan konsesi. Kalau mau lihat dan baca sendiri, linknya saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka sama videonya, like, comment, share, dan subscribe channel ini ya, agar kita bisa sering sharing-sharing info lagi.